Hari ini kita akan membahas mengenai kisah hidup Lim Siangti, pendiri PT HM Sampurna. Lim Siangti adalah seorang imigran dari sebuah keluarga miskin di provinsi Fujian di Tiongkok. Dia datang ke Indonesia pada tahun 1898 bersama kakak perempuan dan juga ayahnya. Tak lama setelah tiba di Indonesia, ayahnya meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari Lim Siangti. Lim Siangti lahir di Fujian, Tiongkok pada tahun 1893. Beliau adalah pendiri PT HM Sampurna, sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia. Dia adalah generasi pertama dari keluarga Sampurna, ayah dari Sinta Dewi Sampurna, Lim Sin Hua dan juga Aga Sampurna, dan kakek dari putra Sampurna. Sebelum meninggal, Lim Siangti dititipkan di sebuah keluarga Tionghoa di Bojonegoro. Di keluarga Tionghoa tersebut, Lim menerima pelajaran-pelajaran tentang keuangan hingga pada umurnya yang menginjak usia 11 tahun, Lim diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, Lim hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya-Jakarta. Dia memasuki gerbong tersebut dengan cara melompat masuk pada saat malam buta. Lim Siangti pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh tanpa istirahat sedikit pun. Di situ dia belajar meracik tembakau yang kemudian dijualnya di stasiun kereta api. Tidak lama setelah menikah dengan Sim Jang Nyo tahun 1912, Lim mendapatkan pekerjaan sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ, Lim memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun, tidak lama kemudian Lim berhenti dari pekerjaan itu dan menyewa sebuah warung kecil di Jalan Panjaitan di Surabaya Lama. Di warung tersebut, Lim bersama istrinya berjualan bahan makanan kecil, sedangkan Lim berusaha berjualan rokok racikannya sendiri. Usaha ini sempat maju ketika jalan raya di depan rumah dilebarkan, sehingga jalan menjadi ramai dan pelanggan meningkat. Tetapi perkembangan pertama ini langsung dihantam oleh pukulan pertama, yakni gubuk tempat tinggal keluarga muda itu terbakar. Tak lama kemudian ternyata datang kesempatan kedua. Sebuah perusahaan tembakau bangkrut dan Lim Siangti ditawari untuk membeli unit usaha itu dengan harga murah, tetapi harus dilunasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Lim merasa beruntung sekali karena kesempatan yang tak mungkin muncul lagi itu berhasil diraihnya, karena diam-diam istrinya menabung pada salah satu tiang bambu rumahnya. Di unit usaha inilah Lim berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat handal. Di sini suami istri yang kemudian dikaruniai 2 putra dan juga 3 putri ini melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa menggunakan mesin pelinting sederhana.
Tampaknya pasangan ini tidak puas dengan keadaan tersebut dan bertekad untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar lagi. Langkah pertamanya adalah membentuk badan hukum dengan nama Handelsmaatschapppij Lim Siang Ti pada tahun 1913 yang kemudian hari diubah menjadi Handelsmaatschapppij Sampoerna. Dan setelah Perang Dunia Kedua berubah lagi menjadi PT Hanjaya Mandala Sampoerna atau HM Sampoerna. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek dagang seperti Jisamsu 123, 720, 678, dan Jangan Lawan. Semua merek ini ditujukan untuk beragam segmen pasar, tetapi andalannya adalah Jisamsu yang membidik segmen pasar premium dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Menjelang pendudukan Jepang, perusahaan ini sudah memiliki 1.300 orang karyawan yang bekerja 2 shift dengan produksi lebih dari 3 juta batang rokok per minggu. Pabriknya semakin besar dan pasarnya semakin kukuh, khususnya untuk daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Namun pada tahun 1942 Jepang mendarat di Surabaya dan dalam waktu kurang dari 6 jam Lim Sing Ti ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Sementara keluarganya lari dalam persembunyiannya, tak diketahui kemana larinya harta milik keluarga dan perusahaan. Tetapi yang pasti setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, harta Lim Siang Ti yang masih tersisa tak lebih dari keluarganya sendiri dan juga merek dagang Jisamsu. Lim kembali memulai usahanya dan kembali mengusung merek Jisamsu ke pasar. Perlahan tapi pasti usahanya kembali berkembang. Kapasitas produksinya semakin baik dan pasar mulai kembali berhasil dikuasainya. Tetapi hambatan kembali muncul, kali ini dari iklim politik berupa suburnya perkembangan ideologi komunisme yang berhasil memutuskan hubungan kekeluargaan yang selama ini berhasil dirintisnya dengan para karyawannya. Sedemikian dahsyatnya penyusupan komunisme di dalam pabriknya, sehingga Lim Siang Ti tak bisa mengunjungi pabriknya untuk menyapa para karyawannya, hingga ajal menjemputnya. Lim Siang Ti meninggal pada tahun 1956. HM Sampoerna sepeninggalan Lim Siang Ti. Sepeninggalan Lim Siang Ti, HM Sampoerna mengalami kesulitan besar ketika usaha itu dikelola oleh 2 putri Lim dan menantunya, yakni suami kedua putrinya tersebut. Kesulitan besar itu muncul karena datangnya investor asing yang masuk ke Indonesia dan membangun industri rokok putih dengan teknologi linting mesin. Sementara itu, 2 putra tidak tertarik meneruskan usahanya. Si sulung lebih suka membuka usaha tembakau, sedangkan adiknya membuka pabrik rokok di Denpasar dengan merek Panamas, yang produksinya ternyata ikut menggerogoti pasar HM Sampoerna di Jawa Timur. Khawatir akan nasib HM Sampoerna, si Hua akhirnya menyurati adiknya dan memintanya untuk mengambil alih perusahaan itu karena dia merasa usahanya sendiri tidak bisa dilepaskan begitu saja. Gayung pun bersambut, adiknya menyanggupi permintaan itu, bahkan akhirnya juga memindahkan Penamas ke Malang. Tak jauh dari HM Sampoerna, dia yang kemudian selalu memperkenalkan diri sebagai Aga Sampoerna.
Kemudian dengan kekuatan penuh mencoba menghidupkan kembali HM Sampurna sesuai dengan semangat besar ayahnya. Itulah yang merupakan awal kebangkitan baru HM Sampurna. Di tangan Aga Sampurna, perusahaan itu semakin berkibar. Di awal tahun 70-an, seiring dengan masuknya putra Sampurna ke jajaran manajemen, perusahaan terus berkembang pesat. Jumlah karyawan sudah mencapai 1.200 orang dengan produksi 1,3 juta batang rokok per hari. Tahun 1979, pabrik milik HM Sampurna sempat kembali terbakar habis. Tetapi dalam waktu 24 hari, Jisamsu sudah berhasil kembali mendatangi konsumennya. Ide untuk menjadi perusahaan publik adalah ide putra Sampurna yang awalnya tidak secara bulat diterima oleh keluarganya. Tetapi dengan penuh kesabaran, putra Sampurna berhasil meyakinkan mereka bahwa Go Public akan mengantar perusahaan itu ke tataran global dan nilai absolut saham milik keluarga pasti akan meningkat setelah itu. Satu keyakinan yang ternyata benar yang kemudian hari. Kini perusahaan yang bermula dari unit usaha rumahan itu sudah berada di tangan generasi keempat di bawah kepemimpinan Michelle Joseph Sampurna dan telah menjadi salah satu perusahaan publik papan atas. Maret 2005 merupakan masa penting dalam perjalanan bisnis putra Sampurna dan keluarganya, di mana putra memutuskan untuk menjual seluruh saham keluarga Sampurna di PT HM Sampurna sebesar 40% ke Philip Morris International. Itulah cerita mengenai kisah hidup pendiri PT HM Sampurna. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.